Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kaulia dengan NIM 2023 010044. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif, yaitu Bapak Ari Nurdiansyah MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya mengenai proposal penelitian, dan judul yang saya ambil yaitu metode Amsilati dalam meningkatkan kemampuan percaya diri dan membaca kitab kuning siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di MTS Al-Inayah. Baik, langsung saja untuk latar belakangnya, kita mulai dari latar belakang ya. Untuk latar belakangnya, jadi kitab kuning itu merupakan bagian yang penting dalam tradisi pendidikan pesantren khususnya di Indonesia ini, dan menjadi sumber utama juga dalam memahami ilmu-ilmu keislaman yang ditulis dalam bahasa Arab yang tanpa harokat. Namun banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami kitab kuning ini. Karena kompleksnya bahasa Arab, khususnya dalam bidang nahwu dan shorof. Sehingga perlu adanya salah satu metode pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengatasinya. Selain itu, metode ini dalam kegiatan ekstrakurikuler itu memberikan ruang bagi siswa. Salah satunya sebagai ruang, sebagai fasilitas untuk siswa untuk berlatih secara intensif di luar jam pelajaran formal, sehingga dapat meningkatkan minat, bakat, dan kepercayaan diri mereka dalam baca kitab kuning. Nah, di MTS Al-Inayah sendiri, penerapan metode Amsilati melalui kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis membaca kitab kuning saja, tetapi juga membentuk karakter siswa yang percaya diri, komunikatif, dan pastinya siap ya untuk menghadapi tantangan pembelajaran pada abad ini. Sekarang mengenai rumusan masalahnya, ada beberapa rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama, bagaimana sih penerapan metode Amsilati ini dalam kegiatan ekstrakurikuler di MTS Al-Inayah, dan sejauh mana metode ini dapat meningkatkan kemampuan membaca kitab siswa. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh metode Amsilati ini terhadap peningkatan kepercayaan diri siswa dalam membaca kitab kuning melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan yang pasti untuk mendeskripsikan penerapan metode Amsilati, menganalisis peningkatan kemampuan, sejauh mana peningkatan kemampuan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode ini terhadap kepercayaan diri siswa, khususnya di MTS ini sendiri. Dan untuk jenis datanya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler Amsilati ini. Dan wawancara yang mendalam juga dengan guru pembina, kepala madrasah, serta beberapa siswa yang mengikuti kegiatan Amsilati ini dalam melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk subjek penelitiannya, subjek dalam penelitian itu adalah yang pastinya pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler metode Amsilati Al-Inayah. Dan subjek utama penelitian ini adalah siswa-siswi, khususnya di MTS Al-Inayah, yang duduk aktif untuk mengikuti ekstrakurikuler Amsilati. Para siswa ini menjadi fokus utama karena mereka yang mengalami secara langsung dalam proses pembelajaran kitab kuning dengan menggunakan metode Amsilati.
Nah, jumlah siswa yang dijadikan sampel penelitian itu berkisar antara 20 sampai 30 orang dan dipilih secara representatif untuk mencerminkan keseluruhan populasi peserta kegiatan. Selain siswa, subjek lainnya juga seperti guru pembina. Kegiatan tersebut juga ikut andil ya dalam pembelajaran Amsilati ini. Dan penelitian ini juga melibatkan kepala madrasah sebagai informan kunci. Dipilih, kenapa kepala madrasah ini dipilih? Karena memiliki tanggung jawab dan kebijakan dalam pengelolaan program ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Melalui wawancara dengan kepala madrasah, peneliti ini bisa memperoleh gambaran tentang latar belakang penerapan Amsilati seperti apa, dukungan institusional yang diberikan bagaimana, serta harapan apa dan dampak apa dari program terhadap kualitas pembelajaran agama di MTK ini. Dan untuk metode pengumpulan datanya pastinya yang pertama itu dengan observasi yang dilakukan secara langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di Amsilati ini. Peneliti ini mencatat aktivitas guru dan siswa selama kegiatan berlangsung, mulai dari metode penyampaian materi, interaksinya, hingga sikap siswa, bagaimana sikap siswa saat membaca kitab kuning. Terus yang kedua yaitu dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti itu melakukan sebuah wawancara semi terstruktur dengan guru pengampu ekstrakurikuler Amsilati, kepala madrasah, dan Terus yang kedua yaitu dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti itu melakukan sebuah wawancara semi terstruktur dengan guru pengampu ekstrakurikuler Amsilati, kepala madrasah, dan beberapa siswa yang terlibat aktif secara langsung dalam kegiatan tersebut. Wawancara ini yang pastinya bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap efektivitas metode ini. Dan bagaimana perubahan yang dirasakan siswa, baik secara akademik maupun psikologis, serta bagaimana hambatannya. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap saja untuk memperkuat data observasi dan wawancara. Peneliti ini mengumpulkan dokumen-dokumen seperti jadwal kegiatan ekstrakurikulernya, seperti apa silabusnya, bahkan untuk memperkuat ada beberapa foto kegiatannya dan hasil evaluasi pembelajarannya dan bagaimana catatan perkembangan. Dan dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memberikan bukti fisik dari praktek yang dilakukan untuk mendukung temuan di lapangan. Untuk instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utamanya yang pasti peneliti itu sendiri ya, karena berperan langsung dalam merancang, mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Namun yang pastinya untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti ini menggunakan instrumen pendukung seperti lembar observasi, panduan wawancaranya, draft wawancaranya, alat rekam suara mungkin, dan kamera, dokumen resmi sekolah. Dokumen ini meliputi data jumlah peserta, daftar hadir, hasil evaluasi, serta dokumen-dokumen kurikulum dan program ekstrakurikuler Amsilati ya, yang terkait dokumen-dokumen yang terkait dengan ekstrakurikuler Amsilati ya. Untuk metode keabsahan datanya, ini menggunakan teknik keabsahan datanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Lincoln dan Cooper. Jadi dalam penelitian ini itu menggunakan keabsahan datanya seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Cooper, yaitu yang pertama menggunakan triangulasi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dan untuk triangulasi sumber ini dilakukan untuk membandingkan data dari berbagai narasumber, yaitu dari guru pengampu kegiatan Amsilati, kepala madrasah, dan para siswa peserta ekstrakurikuler. Untuk triangulasi teknik ini dilakukan untuk membandingkan
hasil data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan melihat kesesuaian dan konsistensi informasi yang diperoleh. Misalnya, peningkatan kepercayaan diri siswa yang diamati secara langsung juga dikuatkan dengan pernyataan siswa dalam wawancara dan didukung oleh dokumentasi kegiatan mereka saat tampil membacakan kitab. Kemudian kami juga menggunakan metode salah satunya member check. Member check ini untuk melakukan konfirmasi data dan hasil interpretasi kepada para informan untuk memastikan bahwa apa yang ditulis oleh peneliti ini sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Hal ini tuh penting untuk menghindari kesalahinterpretasi dan bias peneliti. Untuk metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan analisis interaktif ya yang dikembangkan oleh Miles and Hubbard yang terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama yang reduksi data. Data reduction, tahap ini itu dilakukan untuk menyaring ya, untuk menyaring merangkum data mentah dari lapangan, memilih data dengan fokus penelitian serta mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori seperti penerapan metode Amsilati, misalnya reduksi datanya, kemampuan baca kitab kuning, dan perubahan perilaku kepercayaan diri siswa. Reduksi ini juga mencakup pengkodean terhadap tema-tema penting yang muncul dari wawancara dan catatan. Yang kedua yaitu data display. Data yang tadi telah direduksi itu kemudian disusun dalam bentuk narasi untuk mempermudah dalam memahami gambaran umum dan pola-pola yang muncul dalam proses kegiatan ekstrakurikuler Amsilati. Dan yang ketiga yaitu conclusion, briefing, dan verification, kesimpulan dan verifikasi. Ya, setelah data disajikan, peneliti itu menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui perbandingan data sumber dan antar teknik. Nah, melalui tahapan ini, peneliti itu dapat menyimpulkan bahwa metode ini itu signifikan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kemampuan siswa dalam membaca kitab kuning, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka, khususnya dalam kegiatan yang berlangsung di MTS Al-Inayah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tadi yang saya katakan itu mungkin tidak sepenuhnya disebutkan karena di sini banyak sekali ya teman-teman. Saya hanya meringkas beberapa poin-poin pentingnya saja. Dan untuk teman-teman silahkan yang ingin bertanya silahkan untuk menuliskan pertanyaannya ya. Sekian dari saya sendiri, mohon maaf. Kalau ada yang kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Tadi sudah ada teman kita ya yang bertanya, yaitu atas nama Asmaul Husna, yaitu bertanya mengenai apa sih tujuan utama dari metode Amsilati sendiri dan bagaimana proses pembelajaran metode Amsilati sendiri. Ya, oke baik, langsung akan saya jawab ya. Jadi untuk tujuan utama dari metode Amsilati sendiri itu yang pastinya untuk membantu siswa meningkatkan kemampuannya dalam membaca kitab kuning ya. Yang pastinya kitab yang dulu dalam memahaminya. Dan metode ini tuh memang dirancang agar siswa itu bisa membaca dan memahami kitab klasik yang berbahasa Arab yang pastinya tanpa harokat dan membantu terutama dalam bidang keislaman ya seperti fikih. Tujuan utamanya itu dan untuk membantu juga dalam mempelajari
nahu dan sorofnya karena itu kata kuncinya. Kata kuncinya itu nahu dan sorofnya itu ya termuat di dalam 5 jilid kitab Amsilati. Jadi kitab Amsilati itu berjumlah 5 jilid. Berjumlah 5 jilid. Jilid 1, 2, sampai ke jilid 5. Ada 5 jilid kitab metode Amsilati ini. Terus yang kedua yang pastinya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Jadi dengan pendekatan praktis bertahap, siswa itu memang di dalam pembelajaran ini tuh didorong untuk berani karena siswa sendiri itu secara langsung membaca langsung secara face to face terhadap gurunya gitu. Ataupun nanti ada suatu pertanyaan yang ditanya karena memang metodenya itu seperti itu ya. Metode Amsilati itu memang ada sistem tanya dan jawab dan itu memang sudah termuat di kitab sini, kitab Qoidah sini sudah termuat di dalamnya itu memang ada sistem tanya dan jawab itu sudah lengkap di sini. Terus yang selanjutnya yaitu tujuan utama pasti untuk mengenalkan nahu dan sorof karena itu adalah kunci pentingnya ya dalam memahami ini. Dan pastinya memang kemampuan siswa itu berbeda-beda dan tidak dipaksakan juga gitu dan tidak semua siswa juga minat ya dalam metode Amsilati ini. Hanya ada beberapa siswa saja karena memang di metode ini sendiri itu ada butuh kemampuan dalam menghafalnya, dalam kemampuan menghafalnya. Tapi jikalau memang siswa tersebut punya tekad yang kuat, ya pasti dia akan bisa pelan-pelan akan bisa. Terus, dan bagaimana sih proses pembelajarannya? Ya, jadi yang pertama proses pembelajarannya itu yang pastinya itu dan untuk proses pembelajaran sendiri yang pertama pasti tahap pengenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi pertama itu pengenalan secara praktis dulu pengenalan dan materi ini juga disampaikan secara bertahap. Kan ada 5 jilid. Jadi dari jilid pertama dulu, kemudian kedua sampai kelima. Dan di dalam setiap jilid ini memang ada ujian-ujiannya gitu. Ada soal-soalnya dan apabila si siswa tersebut sudah lulus, sudah dinyatakan lulus dalam jilid 1, nanti dia akan naik ke jilid 2 dan seterusnya gitu. Jadi terstruktur ya penjelasannya. Pembelajarannya secara terstruktur. Kemudian setelah siswa tersebut sudah mencapai 5 ini, dan pastinya itu di dalam pembelajaran tersendiri dijelaskan ya oleh seorang gurunya kepada murid gitu tapi dan dijelaskan ada contohnya juga praktek-prakteknya juga di dalam metode ini tersebut dan setelah menyelesaikan 5 jilid tersebut dan berhasil menghafalkannya juga karena di situ juga ada proses hafalannya juga ya itu kemudian diterapkannya itu apa di dalam ya, salah satu kitab gitu nanti siswa itu diminta untuk membaca salah satu kitab dan pastinya nggak langsung terpajang semua itu proses ya jadi dan memang di dalam metode sendiri selain ada 5 jilid itu ada juga salah satu kamusnya gitu ada kamus besarnya yang untuk menuntun dalam proses pembacaan kitab itu untuk mencari sebuah kata-katanya untuk jadi mengimplementasikannya itu ada di kamus itu nanti kamus itu dicari di kamus tersebut gitu itu sih dan memang kitab metode Amsilati ini sendiri memang eh, setahu saya ya memang ada, salah satunya ada di Jepara gitu. Yang awalnya satu guru ini yang menciptakan metode ini itu mengajari ke 10 orang. Dan setelah 10 orang itu lulus, nah 10 orang ini mengajar lagi ke 10 orang dan seterusnya dan berkembang sampai ke sekarang gitu. Bahkan kalau misalnya dan ada sistem wisudaannya juga. Makanya di sini ada percaya diri karena memang ada sistem wisudaannya juga ya teman-teman.
jikalau memang dipandu sama pihaknya khusus gitu, memang ada pihak-pihak yang khusus dan dipandu, itu tahap terakhirnya itu yaitu pemwisudaan itu terakhir. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan ya tentang jawaban dari Asa. Mungkin ada teman-teman semua yang ingin menambahkan jawabannya karena mungkin kurang lengkap ya jawabannya. Tentunya banyak sekali ya metode untuk membaca kitab kuning itu. Banyak sekali dan saya ini mengambil metode Amsilati itu sendiri ya. Mungkin mau sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.